Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk terkait pembahasan Activity Based Costing atau ABC. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita akan membahas terkait penentuan biaya per unit. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa definisi dari biaya produk. Pengertian biaya produk ditentukan oleh tujuan manajerial yang ingin dipenuhi. Dari hal ini memberikan gambaran bahwa prinsip dasar manajemen biaya ialah biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Sebagai contoh, ada manajemen yang tertarik dalam analisis profitabilitas strategis, sehingga manajemen tersebut hanya membutuhkan informasi yang terkait dengan semua penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan produk. Lalu apabila dilihat dari kepentingan pelaporan eksternal, biaya produk di sini dibagi atas 3 elemen. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan ketiga adalah biaya overhead pabrik. Untuk ketiganya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, di mana ketiga produk tersebut merupakan biaya produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, jadi masuk fungsi perusahaan. Lalu untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, keduanya ini bersifat langsung ya, sehingga dapat ditelusur secara langsung, maka hal ini bisa dilakukan pembebanan atau observasi fisik. Sedangkan untuk BOP itu merupakan biaya di luar dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, di mana tidak dapat ditelusur secara langsung, maka bisa menggunakan aktivitas pemicu atau metode alokasi. Selanjutnya terkait dengan biaya per unit. Biaya per unit itu apa? Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap satu unit produk. Jadi rumusnya adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit produksi. Biaya total tentunya tadi ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga ada overhead. Kalau dilihat dari rumus terlihat memang sederhana, tetapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah apa dan berapakah biaya total. Yang kedua, cara mengukur biaya yang akan dibebankan dalam biaya total. Yang ketiga, pemilihan metode pembebanan suatu biaya. Selanjutnya, pentingnya penentuan biaya per unit produk. Yang pertama tentunya sebagai dasar penentuan harga, di mana perusahaan sebelum menawarkan barang atau jasa ke pasar tentunya dia harus menentukan harga terlebih dahulu. Dari harganya itu kira-kira yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan keputusan. Contohnya apa? Tadi kan sudah terkait dengan harga jual, dan gitu harga jual kita bandingkan dengan produk pesaing. Dari itu kita bisa lihat apakah kira-kira harus dilanjutkan produksinya atau harus diberhentikan. Jadi banyak keputusan strategis ini dibuat berdasarkan biaya per unit. Maka untuk penentuan biaya per unit ini bersifat krusial atau penting. Jadi tidak ada distorsi pada pembebanan biaya. Terkait dengan biaya sesungguhnya dan biaya normal, yaitu perhitungan biaya per unit sering menemukan masalah. Yang pertama adalah biaya sesungguhnya total dapat diketahui saat semua proses produksi telah selesai, bahwa bisa dikatakan untuk perusahaan manufaktur itu memproduksi secara massal dan proses produksi bisa dikatakan tidak pernah selesai, sehingga dalam pembebanan biaya total tersebut akan sulit untuk dihitung. Yang kedua, dari sifat biaya overhead itu sendiri, yaitu bersifat fluktuatif, sehingga sulit mengetahui berapakah biaya sesungguhnya yang dikonsumsi oleh suatu produk. Untuk kedua permasalahan tersebut ditawarkan alternatif solusi. Yang pertama, untuk permasalahan pertama, yaitu menggunakan pendekatan biaya normal dalam menghitung biaya per unit produk. Untuk permasalahan yang kedua, solusinya adalah menggunakan teknik-teknik pembebanan biaya overhead, yaitu bisa berbasis unit atau dari metode konvensional. Yang kedua adalah berbasis aktivitas.
Selanjutnya, perbedaan biaya sesungguhnya dan biaya normal. Untuk biaya sesungguhnya, definisinya ialah perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jadi menggunakan ketiga biaya tersebut. Kelemahannya yaitu biaya dapat diketahui jika semua tahapan produksi selesai dilakukan. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk perusahaan manufaktur itu memproduksi massal sehingga proses produksi bisa dikatakan tidak pernah selesai. Lalu ditawarkan alternatif solusi yaitu pembebanan menggunakan periodisasi. Dalam periodisasi ini masih ada kelemahannya, yaitu yang pertama adalah variabilitas produksi di mana terjadi perbedaan volume produksi antara contohnya bulan Januari dan dengan bulan September. Lalu ada sifat dari biaya overhead itu sendiri ya, tadi bersifat fluktuatif. Jadi dalam kenyataannya penerapan biaya sesungguhnya itu masih sulit untuk diaplikasikan secara nyata. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan definisi biaya normal, yaitu penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk overhead pabrik ini menggunakan biaya estimasi overhead dalam satu periode. Rumusnya adalah anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Lalu kesulitannya apa? Karena tarif ditentukan di muka, maka hasil biaya overhead yang dibebankan itu akan berbeda dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya, metode penentuan biaya produk. Ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis unit, nanti menggunakan metode tarif tunggal dan tarif departemen. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aktivitas atau EPC. Sebelum itu kita lihat dulu prosesnya, bagaimana kok EPC sampai bisa digunakan seperti sekarang ini. Yang langkah pertama yaitu waktu itu masih menggunakan metode tarif tunggal, di mana industri manufaktur itu masih sangat sedikit sekali variasi. Jadi produknya itu masih seragam, jadi seperti homogen itu. Jadi belum bervariasi. Lalu untuk pendekatan yang kedua, langkah yang kedua yaitu mulai ada pendekatan departemen. Dari itu mulai ada variasi produksi. Lalu yang ketiga yaitu mulai ada keinginan konsumen yaitu yang semakin beragam sehingga meningkatkan variasi produk. Oleh karena itu, karena produknya semakin bervariasi, semakin meningkat dan semakin beragam, tidak homogen lagi, maka produksi akan semakin rumit. Jadi biaya overhead ini menjadi komponen biaya yang sangat signifikan. Lalu untuk metode konvensional tadi yang masih tarif tunggal ini sudah tidak memadai lagi, maka mulai diperkenalkan metode berbasis aktivitas atau EPC. Selanjutnya kita lihat perbedaan dari metode tarif tunggal dan tarif departemental. Keduanya tentunya merupakan pendekatan berbasis unit atau konvensional. Kalau dilihat untuk tarif tunggal di sini biaya overhead yang diperkirakan hanya dipicu oleh satu pemicu saja, sedangkan untuk tarif departemen ini nanti diasumsikan setiap departemen memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Yang pertama, ini kita lihat di sini ada biaya overhead. Biaya overhead itu dibebankan ke produk yang diketahui. Langkah terakhir perhitungan biaya produk adalah menjumlahkan dengan biaya bahan baku sesungguhnya yang digunakan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya. Lalu untuk biaya departemental bisa dilihat ya, di sini ada biaya overhead, lalu ini nanti ada pemicu yang berbeda berdasarkan kelompok departemen. Departemen 1 nanti pemicunya apa, departemen 2 pemicunya apa. Next, kelebihan dan kekurangan sistem berbasis unit. Untuk kelebihan yaitu kemudahan dalam aplikasinya, data relatif sederhana sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal. Untuk itu perusahaan bisa lebih menekan biaya. Yang kedua yaitu terkait dengan kelemahannya, yaitu ada distorsi dalam penentuan biaya produk. Tadi sudah dijelaskan bahwa penentuan biaya per unit atau produk itu merupakan hal yang sangat penting, nanti akan mempengaruhi dalam
pengambilan keputusan, sehingga penentuan biaya per unit tidak boleh didistorsi. Dalam kondisi tersebut, dalam kondisi persaingan ketat tentunya, itu kalau salah pengambilan keputusan, jadi nanti perusahaan akan mengalami kalah persaingan. Selanjutnya, penentuan biaya produk kontemporer. Tadi sudah dibahas terkait dengan konvensional ya. Sekarang kita masuk ke kontemporer, yaitu ABC ya, Activity Based Costing, yaitu merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa, dan konsumen menurut aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Jadi di sini nanti akan ada dua langkah. Yang pertama adalah identifikasi sumber daya dan aktivitas, lalu biaya dialokasikan ke produk atau jasa dengan mengalihkan tarif biaya per unit setiap aktivitas dengan jumlah aktivitas aktual yang digunakan oleh setiap objek biaya. Nah, kita lihat prosedur pembebanan dua tahap ini kan. Pembebanan dua tahap dimulai dari pemicu sumber daya tentunya tadi yang membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas menggunakan dasar pemicu konsumsi sumber daya. Berarti ini tahap yang pertama. Lalu yang kedua adalah membebankan biaya aktivitas atau ke dalam objek biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas yang sesuai dalam mengukur permintaan objek biaya pada aktivitas. Berarti yang ini. Lalu selanjutnya terkait dengan langkah-langkah sistem activity based costing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Jadi di sini nanti ada aktivitas yang dirasa mempunyai karakteristik konsumsi sumber daya yang sejenis, nanti akan dijadikan satu jenis aktivitas atau yang disebut dengan pool. Nanti dari pool itu akan dibagi menjadi pool itu aktivitas yang dikelompokkan tadi akan dijadikan menjadi 4 level aktivitas atau digolongkan menjadi 4 level aktivitas. Yang pertama adalah level unit, yaitu nanti menghasilkan satu unit individual dari produk atau jasa. Contohnya adalah penggunaan bahan baku, bisa penggunaan dari tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu merupakan aktivitas level batch, yaitu lebih ke dilakukan untuk menghasilkan setiap batch atau grup dari produk atau jasa. Batch itu lebih ke grup atau selanjutnya terkait dengan langkah-langkah sistem activity based costing. Yang pertama adalah mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Jadi nanti aktivitas yang dirasa mempunyai karakteristik sumber daya sejenis nanti akan dijadikan satu jenis aktivitas atau disebut dengan istilah pool. Dari pool ini nanti akan digolongkan kembali menjadi 4 level aktivitas. Yang pertama adalah level unit, jadi nanti menghasilkan satu unit individual dari produk atau jasa. Yang kedua itu level batch, berarti lebih ke grup. Lalu yang ketiga ada level produksi, yaitu mendukung produksi dari satu tipe produk. Yang terakhir ada level aktivitas, jadi dia merupakan aktivitas pendukung. Yang kedua yaitu mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Jadi ABC ini menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya yang tadi tahap 1 ya, dalam mengalokasikan biaya sumber daya ke dalam produk. Jadi nanti ABC ini dihitung berdasarkan estimasi atau penelusuran langsung. Yang ketiga, mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Jadi penggunaan aktivitas yang berbeda akan menghasilkan tarif yang berbeda, tetapi nantinya biaya yang dibebankan akan tetap sama karena kesamaan dari rasio aktivitas. Selanjutnya, perbandingan biaya produk konvensional dan juga kontemporer. Ketiga metode penentuan biaya produk itu menghasilkan biaya produk yang berbeda-beda. Bukan berarti ketiga metode itu ada yang salah, hanya saja dari ketiga metode tersebut memiliki tingkat keakuratan yang berbeda. Jadi ketiga metode ini, yaitu metode konvensional ini kurang akurat. Lalu kita lihat dari
contoh soal yang ada di buku. Di situ menggunakan tarif tunggal, departemental ini masuk di konvensional, sedangkan EPC ini kontemporer ya. Kita bandingkan. Yang pertama kita lihat di premium, biaya overhead yang dibebankan untuk premium. Ini kalau di tarif tunggal 11.000, untuk departemental 10.000, sedangkan EPC ini 21.000. Tentunya berarti lebih besar ya EPC dibandingkan metode konvensional. Yang kedua, untuk solar kita bandingkan kembali, tarif tunggal 10.000, terus departemen sama 10.000, dan EPC ini 9.600. Berarti tarif tunggal di departemental yaitu metode konvensional ini lebih besar daripada EPC. Jadi hal ini disebabkan aktivitas yang dipilih sebagai pemicu biaya pada metode konvensional dilakukan lebih banyak untuk produk solar dibandingkan dengan produk premium. Selanjutnya, manfaat dari activity based costing. Awalnya, tujuan perusahaan menggunakan activity based costing yaitu untuk mengurangi distorsi dalam perhitungan biaya yang sering dijumpai dalam sistem biaya berbasis unit. Jadi kita lihat manfaatnya apa saja itu. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Jadi di sini aktivitas yang dibebankan ini menjadi lebih akurat dan lebih terperinci. Yang kedua, yaitu pembuatan keputusan yang lebih baik karena berisi informasi-informasi yang lebih detail. Yang ketiga adalah perbaikan proses. Jadi nanti EPC memberikan informasi yang detail mengenai penggunaan dari aktivitas-aktivitas. Yang keempat adalah estimasi biaya, di mana untuk EPC ini kita menggunakan informasi yaitu penggunaan aktivitas dan juga biaya di masa lalu atau historis ya, yang lebih terperinci sehingga dapat memberikan dasar yang akurat dalam penentuan estimasi biaya di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang terakhir terkait dengan penentuan biaya kapasitas tak terpakai, berarti terkait dengan inefisiensi dari suatu produk. Selanjutnya tadi sudah membahas terkait dengan manfaat dari activity based costing. Sekarang keterbatasan dari activity based costing itu apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan alokasi, bahwa tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Yang kedua yaitu terkait dengan pengabaian biaya. Terkait dari pengabaian biaya itu tentunya terkait dengan biaya produk dan jasa yang diidentifikasi oleh sistem EPC ini cenderung tidak memasukkan semua biaya yang terkait dengan produk dan juga jasa. Contohnya apa? Itu ada riset dan development, itu kan masuk di biaya non produksi. Lalu yang terakhir adalah biaya dan waktu, yaitu merupakan salah satu kendala terbesar yang ada dalam penerapan EPC ini. Jadi besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi EPC itu merupakan kendala yang terbesar. Karena hal ini, EPC itu bukan hanya masalah menghitung biaya produk saja, tetapi dia juga memfokuskan dalam identifikasi aktivitas dalam produksi, ada sumber daya yang dikonsumsi, ada juga hal-hal yang memicu dalam aktivitas tersebut dan juga besarnya biaya yang akan terjadi. Jadi dalam hal ini penentuan pemicu aktivitas sangat akan penting sekali karena dapat menentukan keakuratan dalam alokasi biaya dan aktivitas tersebut. Baik, itulah pembahasan terkait dengan activity based costing. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua.